Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat Lisvika dimanapun berada, terkhusus bagi adik-adik yang belum ujian UTBK, terus ikutin channel kita. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kalian yang belum ngikutin channel kita. Bakalan rugi kalau nggak ngikutin channel kita. Oke, hari ini kita akan update tentang soal yang keluar sesi 1 tanggal 13 Juli 2020. Yuk ikutin. Kita akan review soal UTBK yang keluar hari ini tanggal 13 Juli 2020. Nah, sebenarnya untuk tes yang hari ini, teman-teman adik-adik yang ujian di sesi 1 itu sebenarnya soalnya sama aja dengan teman-teman adik-adik yang ujian di hari-hari sebelumnya. Tipe soalnya aja sama. Nah, yang untuk hari ini itu kakak akan jabarkan soal-soal yang munculnya itu seperti apa. Oke, yang pertama kita lihat yang untuk penalaran umum. Nah, untuk PU itu gambaran soal yang keluar hari ini atau di sesi pagi tadi itu yang pertama adalah menanyakan tentang gagasan pokok ataupun ide pokok. Itu adalah hal yang sama. Itu bisa adik-adik tonton di channel ini, di video-video sebelumnya. Silakan adik-adik lihat kembali. Di situ sudah kami jelaskan seperti apa menentukan ide pokok, seperti apa menentukan gagasan pokok. Yang intinya ide pokok, gagasan pokok berarti dia adalah orang yang sama. Lalu yang kedua untuk PU hari ini yang keluar adalah tentang menentukan pernyataan yang benar ataupun pernyataan yang tidak benar dari sebuah paragraf. Nah, untuk menentukan pernyataan yang benar dan tidak benar dari sebuah paragraf ini juga sudah ada kami share videonya di Lisvika Channel. Jadi silahkan adik-adik cek video-video yang kami sudah uploadkan. Lalu yang ketiga, ini yang baru-baru sekali kami upload, itu tentang menentukan persentase dari sebuah grafik. Bagaimana cara menghitung persentase dari sebuah grafik? Ini juga sudah kami uploadkan videonya buat adik-adik. Silahkan dilihat video-videonya. Untuk gambaran umum soal PPU yang untuk hari ini yang keluar itu kebetulan yang dikeluarkan adalah full bahasa Indonesia. Tapi adik-adik jangan gegabah ya, karena di sesi-sesi sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya itu masih ada di soal PPU-nya yang berbahasa Inggris. Lihat saja di komentar-komentar dari video kami sebelumnya, itu ada adik-adik yang sudah ujian yang bilang dia bahwa di PPU dia dapatkan soal bahasa Inggris. Jadi belum tentu PPU ini bahasa Indonesia semuanya, karena akan ada juga bahasa Inggrisnya. Itu yang di soal PPU. Lalu soal yang keluar itu dia yang berkaitan, yang pertama itu tentang menentukan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Jadi hampir sama tipe soal PU dengan PPU, juga masih menanyakan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Lalu yang kedua yang ditanyakannya itu dia menanyakan tentang mana sih pernyataan yang sesuai dengan teks, mana sih pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Jadi kalau kita lihat untuk sesi ujian hari ini antara PU dan PPU itu soalnya hampir sama yang ditanyakannya, walaupun nanti pasti teksnya akan berbeda-beda. Jadi jangan kebingungan nanti ini soalnya PU atau PPU, karena dia soalnya mirip yang ditanyakan. Oke, lanjut kita ke soal PPM yang keluar hari ini. Itu adalah menyusun paragraf yang padu. Jadi adik-adik disuruh untuk menyusun paragraf yang padu. Nah, untuk menyusun paragraf yang padu ini udah ada kami share videonya, dan silakan adik-adik cek kembali videonya. Lalu yang kedua adalah menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf. Jadi dikasihnya sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf, maka adik-adik harus menyimpulkan apa sih kesimpulan dari sebuah teks yang disajikan. Nah, untuk menentukan kesimpulan ini sudah juga kami uploadkan videonya, silakan adik-adik cek. Lalu yang ketiga itu mengenai tanda baca. Jadi tanda baca yang ditanyakan yang per sesi pagi tadi itulah tentang tanda koma. Jadi untuk tanda baca ini akan segera kami share videonya, jadi ikutin terus Lisvika Channel. Oke, itu untuk soal PBM hari ini. Nah, kita lanjut ke soal bahasa Inggris. Nah, soal bahasa Inggris itu yang ditanyakannya nggak terlalu sulit. Oke, tetap bahasa Inggris itu dia menyajikan yang namanya teks. Nah, lebih banyak yang ditanyakannya untuk hari ini adalah tentang sinonim,
dan antonim. Jadi bagaimana adik-adik bisa menentukan sinonim dan antonim dari sebuah teks. Sebenarnya kalau dalam teks bahasa Inggris, sinonim dan antonim itu sebenarnya kita sudah dituntun dari sebuah paragraf yang disajikan. Berarti kita sudah bisa mencari tahu apa sih makna yang ditanyakan dalam sebuah soal. Lalu yang dari ujian UTBK hari pertama sampai hari ini itu dia masih menanyakan di dalam bahasa Inggris hubungan antar paragraf. Hubungan paragraf 1 dengan paragraf 2 seperti apa. Hari ini itu tipe soalnya sama dengan soal-soal UTBK hari sebelumnya. Namun cara jawabnya yang berbeda atau pilihan di optionnya yang berbeda. Karena untuk yang keluar soalnya hari ini optionnya adalah seperti menentukan sebuah pernyataan 1, 2, 3, 4 gitu. Kan seperti SBMPTN tahun 2019, jika pernyataan 1, 2, 3 benar berarti optionnya A. Jika pernyataan 1, 3 benar berarti optionnya B. Jika pernyataannya 2, 4 benar berarti C. Jika pernyataan yang benar hanya 4 saja berarti D. Dan jika semua pernyataan itu benar maka jawabannya E. Seperti itu dia soal yang muncul untuk hari ini tentang soal PK di hari ini. Oke. Nah, sebagai penutup buat adik-adik, tambahan untuk mencari sinonim dan antonim di rumah yang perlu adik-adik cari tahu yang pertama adalah kata-kata dinamis, itu sinonim dan antonimnya apa. Lalu per semesta itu kata-katanya diganti dengan apa, bagusnya bakunya, apakah per semesta itu sudah baku atau belum. Lalu adalah tentang signifikan. Nah, signifikan itu apa sih kesamaannya dan apa lawan katanya. Lalu antar personel. Nah, antar personel ini kata-katanya baiknya diganti dengan apa? Itulah gambaran UTBK untuk hari ini. Jadi bagi adik-adik yang belum ujian, tetap terus ikutin channel kita, bakalan ada updatean terbaru yang akan kita infokan ke adik-adik. Dan bagi adik-adik yang sudah ujian, tetap terus pantau channel kita, tetap terus ikutin channel kita, karena kita akan berbagi info seputar ujian mandiri, seputar perguruan tinggi, dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa dari sebuah perguruan tinggi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih telah mengikuti channel kita dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.